Baik, terima kasih Ibu Dokter. Perkenalkan saya Zul. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas informasi kesehatan diberikan kepada kami. Ya, kalau saya menyebutnya ini namanya meat science. Kalau bahasa Indonesianya itu ilmu daging. Jadi ya sangat padat dan kompleks dan bermanfaat. Jadi izin bertanya Ibu. Yang pertama, bagaimana cara membedakan stres yang masih normal dengan stres yang sudah butuh perhatian khusus? Karena kita itu ada yang stres itu masih normal begitu, tapi dia terlalu mendramatisir. Jadi seakan-akan dia stres sekali, padahal apa kau kerjain? Kemudian ada juga yang stresnya itu sudah level parah sekali, tapi karena dia tidak menyadarinya, dia tambah lagi stresnya itu dengan pikiran-pikiran dan pekerjaan, dan dia baru rasa ketika dia sudah drop. Nah, ini yang berbahaya sekali. Jadi apa yang membedakan dari dua hal stres ini? Nah, yang pertama, ya, yang kedua, dan ini terkait lifestyle. Ya, kami khususnya laki-laki itu salah satu rutinitasnya itu adalah minum kopi. Ya. Nah, jadi kopi itu di Makassar sudah banyak ya. Ada kopi Komar, kopi Mocha, dan juga ada kopi Warkop. Nah, kalau kebetulan saya pribadi itu di Warkop selalu sama teman-teman. Jadi setiap, kalau dihitung-hitung itu dalam satu minggu, saya minum kopi sampai 6 gelas satu minggu. Dan nggak tahu ini wajar atau terlalu masih kurang atau bagaimana. Tapi itu lifestyle saya pribadi. Nah, ini yang mau saya tanyakan, apakah kopi ini tidak apa-apa diminum setiap hari? Karena tadi di penjelasannya minumnya itu yang warna putih, sedangkan kopi saya lihat itu dia hitam. Ini berbahaya tuh bagaimana enggak? Dan itu sudah menjadi rutinitas, dan kalau kita tidak minum kopi rasanya kayak bagaimana begitu ya, kurang konsentrasi. Nah, itu barangkali yang dua hal yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Ibu Dokter. Terkait dengan stres ya, stres bagaimana cara kita membedakan ya, stres itu apakah normal, masih dalam batas wajar, ataukah stres itu memang sudah menjadi alarm yang sangat butuh ya untuk diberikan perhatian dan perlakuan khusus ya. Baik, yang pertama ya, kalau stres normal itu stres yang kemudian menghadirkan respon fisik ya dan respon psikis yang masih berada pada satu kondisi di mana kita sanggup mengatasinya, ya, pada sesuatu yang kita masih sanggup mengatasinya, ya. Dan stres yang normal ini, ciri yang kedua itu biasanya tidak berlarut-larut, ya. Yang berikutnya adalah stres tersebut akan tetap memudahkan orang yang menghadapi stres itu bisa lebih mudah untuk pulih, ya. Waktu untuk pulih lebih singkat, ya. Dia punya pengendalian diri yang masih terjaga dengan baik, dan sekali lagi masih dalam tahap kemampuan diri untuk menyelesaikan. Nah, nanti kalau sudah berlarut, ya, kalau sudah tidak kunjung terselesaikan, tidak kunjung lapang perasaannya, pikirannya pun terganggu, bahkan kemudian sudah mengganggu aktivitas, ya, sudah terganggu aktivitas, nah itu sudah stres dalam tahap yang lebih serius lagi, yang mungkin kalau kita tidak kunjung bisa memulai dengan baik, kita butuh bantuan profesional, ya. Tapi sekali lagi kembali sebenarnya kepada kita, ya, kepada kita pribadi, karena nanti pun ketika kami misalkan memberikan tips-tips tertentu ya untuk menanggulangi stres, ujungnya akan ada kembali kepada diri kita, kepada diri bapak atau ibu, ya, bagaimana kesungguhan untuk mereset ulang ya cara kita memandang peristiwa seperti itu. Kalau itu baik, masih atau sudah cukup? Baik, terima kasih Pak. Ya, makasih Pak tentang kopi ya. Kalau di kafe itu yang recommended americano Pak, tidak pakai gula.
Jadi kopi yang sehat adalah kopi yang tidak pakai gula, tidak pakai creamer, tidak pakai susu. 2 gelas sehari insya Allah aman. Justru kopi mengaktifkan glutathione, antioksidan alami. Ya, kalau 2 kali sehari. Dan pakai gula pasir. Memang kopi itu harus pahit ya. Jadi penikmat kopi sejati memang jangan pakai gula. Kalau pakai gula, pakai susu bukan penikmat kopi ya. Kopi itu adenosine blocker. Jadi dia memblok aktivitas di otak kita yang membuat kita ngantuk. Sehingga ketika kita meminum kopi, kita selalu merasa bersemangat karena ada adenosine blockernya. Jadi disarankan jangan minum kopi di malam hari. Pagi dan siang itu recommended seperti itu. Boleh Pak minum kopi 5-16 minggu masih aman selama tidak pakai gula. Jadi saya ingin menambahkan salah satu tips holistik ya terkait pola makan. Kalau ingin sehat jangka panjang terkait memperhatikan suapan yang masuk di mulut kita, hindarilah number 1 ya, gula pasir, gula rafinasi ya. Kalau Bapak Ibu sering lihat podcastnya Dr. Cahyono di medsos dengan Ibu Buser dan lain-lain itu selalu mewanti-wanti hindarilah gula pasir. Mengapa? Hasil penelitian gula pasir yang dalam bentuk rafinasi itu meningkatkan oksidasi di sel tubuh kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tips holistiknya hindarilah tepung-tepungan, terutama yang mengandung gluten atau terigu ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, hindarilah gorengan berulang ya. Minyak yang dipakai berulang kali untuk menggoreng itu meningkatkan kadar lemak trans. Apa itu lemak trans ya? Lemak trans itu lemak yang meningkatkan kadar lemak jahat atau LDL dan menurunkan kadar HDL atau lemak baik. Jadi sangat berbahaya, sangat mudah menyebabkan penyumbatan di jantung. Ya, jadi kalau mau gorengan, amannya memang goreng sendiri dan kita yakin minyaknya tidak dipakai berulang kali. Kemudian yang ketiga, yang keempat, hindarilah ultra processed food, makanan olahan. Mengapa? Makanan olahan mengandung aditif, ya, mengandung pestisida mungkin, mengandung bahan kimia, mengandung logam berat ya. Zat aditifnya itu seperti pemanis, perasa, pewarna, pengawet, pemulsi dan foto-foto yang lainnya. Itulah sumber radikal bebas di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita bisa memperhatikan apa yang masuk di mulut kan, insya Allah kita sehat. Tapi kalau semua masuk, kerusakan terjadi diam-diam hari demi hari, sel demi sel. Seperti itu. Bagaimana Bapak Su? Masih ada? Oke, siap. Mungkin satu penanya lagi dari sebelah mana? Oke, di tengah. Baik, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, ketika ada seorang anak yang dia lahir pada masa anak-anak, dia tumbuh dengan mohon maaf, mungkin dia tumbuh dari keluarga yang broken home, dan pada saat dia dewasa, selama dia anak-anak tangki cintanya itu tidak terpenuhi. Seperti tadi yang dokter bilang, kenapa emosi itu harus ada dalam hidup kita? Mungkin jawabannya itu karena emosi tidak melulu tentang marah, tapi emosi itu juga tentang kasih sayang dan lain sebagainya. Dan ketika itu tidak terpenuhi waktu kita kecil, semasa dia dewasa, mungkin itu ada pengaruhnya yang terbentuk atau karakternya yang terbentuk, sehingga itu bisa melahirkan sikap-sikap yang mungkin berpengaruh di lingkungan sekitarnya, mungkin itu di sekolah, kampus, bahkan mungkin di tempat kerja. Dan
tidak semua orang aware untuk itu, Dok. Misalnya kita melihat di permukaan, orang ini suka marah, orang ini introvert misalnya, orang ini suka egois begitu. Tapi banyak orang yang suka mungkin menjudge seperti itu, tapi tidak banyak orang yang merasa harus curious begitu. Why? Ada pertanyaan why di sana. Kenapa anak ini? Kenapa ya dia suka marah? Kenapa ya dia suka sedih? Sedikit sedih gitu. Suka nangis. Mungkin pada masa kecilnya mungkin tangki cintanya tidak terpenuhi, Dok. Nah, pertanyaan saya, apakah itu masih bisa ditangani secara medis? Sedangkan itu kan, iya, maksudnya sudah mengakar sejak dia kecil, Dok. Seperti filosofi, kalau kita pernah nonton film Titanic, saya terinspirasi kemarin dari narasumber podcast Mitra Carita, seorang guru bimbingan dan konseling. Dia sempat mengutip filosofi Titanic itu, bahwa kapal itu tenggelam karena terbentur oleh bongkahan es yang terlihat dalam permukaannya, di atas permukaan itu kecil, tapi kita melihat secara dalam ternyata bongkahan esnya itu besar, Ibu, besar, Dok. Nah, seperti juga misalnya di media sosial. Di media sosial kita cuma melihat orang-orang flexing dengan prestasinya, flexing dengan kekayaannya, tapi terus orang menjudge, orang ini pamer begitu. Tapi kita tidak tahu bahwa untuk dia mencapai di titik itu, dia melewati segala proses yang kita tidak lihat. Nah, karena sebenarnya sebagian besar orang itu hanya ingin memperlihatkan pencapaiannya. Siapa sih orang yang ingin memperlihatkan kesedihannya, susah payahnya, seperti itu, Dok. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah sifat-sifat negatif seperti emosi-emosi yang mungkin tidak terkendali, dan ketika seseorang itu menyadari bahwa ada yang bermasalah dengan mental health dia, apakah itu masih bisa ditolong secara medis atau sudah tidak, Dok? Kalaupun ada, kira-kira seperti apa itu, Dok, pemulihannya? Terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk Ibu Nunu ya yang bertanya. Intinya sebenarnya bagaimana melepas luka masa lalu ya. Seperti itu kan caranya? Iya. Tapi kemudian barusan pada kesimpulan pertanyaannya, apakah masih bisa diatasi, ditangani, disembuhkan ya di kondisi yang seperti barusan? Ya, tidak ada sesuatu hal, ya, tidak ada sesuatu hal yang tidak selesai sebenarnya, ya. Jadi tapi harus dimunculkan dulu di dalam kesadaran kita ya, bahwa hidup itu tidak pernah ada yang ideal, ya. Hidup itu tidak pernah hadir dengan kondisi yang ideal bagi siapa, ya. Ya kan? Dan itu sudah memang ketentuan dari kehidupan ini seperti itu, ya. Hidup itu tidak pernah ideal untuk siapapun, ya. Tetapi ketidakidealan itu justru itulah sekali lagi yang memicu pada sisi positifnya, bahwa ketika kita menemukan satu hal yang tidak ideal, itu sebenarnya merupakan sebuah pemantik agar kita bisa terus bertumbuh, ya. Sesuatu yang tidak ideal itu justru adalah peluang untuk kita bertumbuh sebenarnya, gitu ya. Nah, pada semua permasalahan, pada semua persoalan yang membuat jiwa kita kadang dalam kondisi bimbang, dalam kondisi galau, bisa melaluinya dengan baikkah atau tidak, ya.
Seringkali sebenarnya kalau kita menjadi pembelajar dalam kehidupan ini, banyak kejadian sehari-hari itu yang bisa menghadirkan inspirasi dalam hidup kita. Ya. Sebuah pohon yang besar, ya, sebuah pohon yang kokoh, yang kuat, ya, yang batangnya menjulang tinggi, rantingnya banyak, daunnya rimbun, buahnya manis. Itu pada awalnya, pada proses tumbuhnya, itu justru tidak langsung sesuai itu. Misalkan ya, biji yang ditanam itu tidak langsung memperlihatkan hasilnya tumbuh ke atas. Tidak, ya. Tapi lebih dulu apa yang terjadi dengan benih itu, dia harus membelah, ya, membelah gelapnya tanah, gitu ya, membelah mungkin gelapnya kuatnya cadas dan batu, ya, dan itu tidak mudah, itu menyakitkan, ya. Tapi ketika proses itu dilakukan, dilalui, ya, maka yang terjadi sebenarnya pada luka yang hadir dalam hidup kita, luka itu kan seringkali menghadirkan retak, ya, retak di hati, retak di jiwa. Justru pada retakan itu biasanya cahaya itu masuk. Semestinya begitu, ya. Bagaimana cara kita membasuh luka? Seperti barusan, bagaimana benih itu akhirnya dia pun harus menembus gelapnya tanah, gitu ya, harus menembus kuatnya cadas, gitu ya. Itu sebenarnya adalah proses awal di mana kita dipersiapkan untuk menjadi pribadi yang tangguh. Tidak akan pernah di dunia ini hadir orang-orang yang kokoh kalau dia tidak pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak ideal dalam hidupnya. Betul. Jadi sekali lagi, apapun ya, mari coba kita lihat pesannya, bahwa ini dihadirkan sebagai pemantik untuk kita bertumbuh, bukan kita hancur, ya, bukan untuk hancur, tapi untuk bertumbuh. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ingin bertumbuh dalam kehidupan, bagaimana caranya, ya? Nah, maka kami di sini selain memberikan konsultasi yang berbasis pada psikologi, kami pun mencoba memadukannya dengan spiritual, ya, dengan spiritual. Jadi dari sang pemilik kehidupan ini sudah ada aturan yang sangat jelas, ya, bahwa apapun yang terjadi dengan diri kita tidak akan pernah melewati batas kemampuan diri kita, ya. Jadi kalau terjadi sesuatu hal yang pahit sekalipun, tanamkan pada diri kita, saya bisa, ya, saya bisa, gitu. Maka jika ada peristiwa dalam hidup, mohon mulai digeser view-nya, tidak melihat lagi itu sebagai satu masalah. Karena kalau sesuatu peristiwa kita labeli sebagai masalah, ya itu adalah energi negatif itu begitu mudah menguras diri kita, ya. Tapi kalau ada peristiwa yang hadir, kita maknai, kita labeli dia dengan ujian. Ujian itu selalu membawa kabar gembira di belakangnya, ya. Bukankah dulu ketika kita sekolah, ketika kita kuliah, ya, atau mungkin ketika kita naik pangkat, ya, akan ada tes, akan ada ujian-ujian yang kita lalui, ya kan? Jadi sebenarnya dalam satu peristiwa yang terjadi, jika sudut pandang kita berubah bahwa itu adalah ujian untuk kita, tes untuk kita, maka sebenarnya jawabannya itu mudah, ya. Jawabannya mudah, bahwa di saat kita ingin lulus ujian, di saat kita ingin lulus tes, maka hukumnya adalah perbanyaklah kita untuk belajar, perbanyak kita untuk mencari tahu. Karena jika kita berada dalam satu kondisi yang dirasa tidak menguntungkan, coba belajar banyak dari kehidupan orang-orang yang hari ini sudah dalam kondisi baik, bagaimana dia dulu melalui konflik di dalam kehidupannya, gitu, ya. Jadi tidak pernah juga ada maksud dari sang pemilik hidup memberikan hidup kepada kita, ya, dengan kondisi kenapa hidupku hanya untuk menderita, gitu, ya. Tidak pernah ada maksud untuk seperti itu. Tapi nanti semakin hari, ya, semakin kita banyak belajar, kita akan tahu. Sayangnya sang pemilik kehidupan ini justru hadir dalam bentuk sapaan berupa ujian demi ujian dalam hidup kita. Tujuannya satu, menaikkan kelas kehidupan kita, ya, seperti itu. Terkhusus bagi mereka yang pernah mengalami luka dalam hidupnya, tadi saya menyampaikan di awal bahwa kehidupan itu kadang berada dalam kondisi menerima dan melepaskan, ya. Jadi jika pernah ada luka dalam hidup kita, ya, mohon mulai hadirkan kelapangan hati. Saya menerima
apa yang pernah saya jalani, ya. Saya terima apa yang pernah saya jalani. Ajarkan saya memahami hal ini, ajarkan saya menjadi lebih baik setelah ini. Pun jika ada yang harus dilepaskan, yang harus dimaafkan, maka lepas dan maafkan. Karena sesungguhnya saat kita memberikan maaf, sebenarnya yang paling diuntungkan itu adalah diri kita, ya, adalah diri kita. Kenapa? Karena saat kita memaafkan, insya Allah ya, kelapangan hati itu akan memicu ketenangan jiwa. Nah, saat jiwa kita tenang, ya, otak kita menangkap, oh kondisi sedang baik-baik saja. Akhirnya dia memerintahkan untuk mengeluarkan hormon-hormon terbaik dalam tubuh kita. Dan luar biasanya, seseorang yang terbiasa dengan memaafkan, seseorang yang selalu ingin menampilkan yang terbaik untuk semuanya, ya, maka itu jangankan nanti, sekarang pun sudah akan dibalas. Yang pertama, orang yang selalu orientasinya pada kebaikan, maka yang pertama diberikan ketenangan hati, itu yang pertama. Yang kedua, akan diberikan kondisi fisik yang sehat, bahkan bugar. Yang ketiga, dia akan dilimpahi cinta di dalam kehidupan. Baik. Ya, seperti itu. Dan sekali lagi, mari kita belajar banyak ya dari orang-orang di masa yang telah berlalu atau mungkin di masa-masa sekarang yang mereka telah berhasil memaafkan, ya, memaafkan dan melepaskan luka di masa ini. Ya, banyak kok, banyak yang seperti itu. Jadi kalau saya diberikan sedikit lagi waktu ya. Sebanyak waktu, baik sedikit waktu ya. Saya membuka dari sebuah kisah kehidupan dari orang terbaik saja, ya. Dari orang-orang terbaik. Kita mungkin sangat familiar dengan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi biasanya kalau dibilang Nabi Yusuf itu, kisah yang paling teringat itu adalah kisah para wanita yang kemudian ya mengiris. Ya, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu ya? Terpesona ya, terpesona dengan ketampangan Nabi Yusuf alaihi salam, gitu ya. Tapi ternyata Nabi Yusuf alaihi salam itu adalah manusia ketiga yang tertampan di dunia. Jadi masih ada yang urutan kedua dan urutan pertama, gitu ya. Nah, yang ini saya ambil di sini ya, tentang Nabi Yusuf alaihi salam itu sebenarnya berkisah tentang masalah-masalah yang ada di keluarga. Ya kan? Dari awal sampai akhir tentang hal itu. Tapi kemudian saya melihat dua hal yang sangat fundamental dalam membentuk jiwa yang sangat kokoh ya, emosi yang stabil ya, ketahanan emosi, resiliensi emosi itu ada pada kisah Nabi Yusuf sebenarnya. Dan kalau di sini coba kita dalami kisah itu ya, jadi Nabi Yusuf itu mulai muncul pertama masalahnya itu bukan nanti ketika di penjara, bukan ya, tetapi masalah pertama adalah ketika beliau masih usia 2 tahun. Ya, 2 tahun. Kenapa dia usia 2 tahun? Karena 2 tahun beliau begitu lahir adiknya, ibunya meninggal. Ibunya meninggal, dia kehilangan orang yang sangat dekat. Ya, orang yang sangat cinta, ya, cinta seorang ibu kepada anak itu rasanya sulit untuk dibahasakan ya, sulit untuk dideskripsikan, gitu ya. Karenanya memang wajar jika satu waktu untuk mengapresiasi itu semua disebutkan surga itu bahkan ada di bawah telapak kaki ibu, gitu ya. Tapi di usia 2 tahun beliau kehilangan ibu, ya, beliau kehilangan ibu. Nah kemudian di usia yang sama, di waktu yang sama, ternyata beliau pun tidak hanya kehilangan ibu, ya. Karena sang ayah akhirnya berpikir, ketika ada bayi yang lahir dan ibunya sudah berpulang, maka peran saya harus rangkap jadi ayah dan jadi ibu. Beliau merasa tidak sanggup, akhirnya beliau titipkan anaknya Yusuf alaihissalam itu kepada kakak perempuannya, ya, kepada tantenya Nabi Yusuf. Dan ternyata di usia 2 tahun itulah akhirnya Nabi Yusuf sudah dalam kondisi kehilangan ibu sekaligus kehilangan sentuhan sayang seorang ayah, gitu ya, seperti itu. Kemudian di usia 4 tahun saat Nabi Yusuf akan diambil oleh ayahnya, diasuh kembali, tantenya merasa belum siap untuk bisa dengan Nabi Yusuf, ya. Biasanya kan gini, kalau di masa remajanya, dewasanya begitu tampan dan mempesona, ya, biasanya di waktu kecilnya jauh lebih menggemaskan ya, biasanya ya, lucunya gitu ya, masya Allah, tampannya gitu.
Nah, sampai akhirnya fitnah pertama diterima oleh Nabi Yusuf ketika beliau akan dijemput oleh ayah. Tantenya ini masih sayang sama Nabi Yusuf, belum mau pisah, gitu. Akhirnya dibuatlah sebuah rencana dengan memasukkan sedikit perhiasan yang dia punya ke saku bajunya Yusuf alaihissalam. Dan ketika akan diambil pulang Yusuf ini oleh ayahnya, maka kata tantenya itu, dia bilang, tunggu dulu deh, Yusuf kayaknya nakal deh, ya? Dia mencuri itu. Dan ketika fakta ya seakan menunjukkan ke arah sana, akhirnya Nabi Yusuf diharuskan untuk tinggal lebih lama lagi di rumah tantenya. Dan begitu usia 5 tahun, 1 tahun berikutnya tidak ada alasan lagi untuk memperpanjang hal itu. Tapi kita tahu kan, berarti bukan Nabi Yusuf tadi yang pertama ditinggal ibu, kemudian jauh dari ayah, yang ketiga difitnah, ya, difitnah oleh orang yang melindungi dia selama ini. Sekarang pikir gini ya, kalau ada di antara kita yang mengalami hal seperti itu dalam hidup, ya, sesanggup mana sih kita tetap bisa meniti hari-hari kita dengan nyaman, gitu ya, dengan tenang. Nah, seperti itu, akhirnya usia 5 tahun baliklah pulang ke orang tuanya, ke ayahnya, ya. Tapi ternyata dengan ayahnya pun beliau hanya 2 tahun saja. Ya, jadi saya tuh udah habis ngebayang gitu ya, air mata, kemudian suasana hati ya. Apalagi mungkin di sini yang sudah menjadi ibu, yang punya anak, gitu ya. Nah, ternyata Nabi Yusuf itu ketika dia mengalami dibuang, ya, dibuangnya itu dalam usia 7 tahun. Kelas 1 SD, ya. Kalau kita sekarang di usia 7 tahun dia dibuang ke dalam sumur itu, ya. Dan akhirnya 3 hari di dalam sumur ditemukan. Dan ditemukan itu tidak langsung oleh pejabat, tapi oleh sekelompok orang yang kemudian memperjualbelikan sebagai budak. Budak itu berbeda ya dengan karyawan, ya. Kalau karyawan itu ada jam kerjanya, ada honornya, ada upahnya. Budak itu 24 jam, tidak ada kerjanya dan tidak dibayar. Dan itu terjadi pada usia beliau ketika usia tadi 7 sampai 19 tahun. 12 tahun menjalani itu semua. Saat pikir luka jiwa seperti apa ya, gitu ya. Masya Allah gitu ya. Bagaimana robeknya gitu jiwa manusia yang dihadapkan pada kondisi. Nah, akhirnya di usia 19 sampai kemudian nanti di usia 20-an, jalan 30-an, baru ketemu lagi dengan peristiwa difitnah, gitu ya. Difitnah katanya ingin mengganggu kehormatan istri dari tuannya, kemudian dipenjara, ya, dan seterusnya. Nah, saya hanya kepikirnya gini, kok bisa Nabi Yusuf tetap dalam kondisi seperti itu, dia tetap bisa tegar menjalani semuanya. Ya kan? Saya hanya berpikir dari sekian klien yang pernah datang kepada kami, tidak ada tuh yang kisah hidupnya, luka-lukanya sebanyak lukanya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, insyaallah itu. Nah, akhirnya saya mencoba mendalami hal itu. Ternyata salah satu kuncinya adalah dalam masa 2 tahun dia diasuh oleh ayahnya. Ayahnya itu selalu mengajarkan kepada Yusuf alaihissalam, dan ini pun juga menjadi sesuatu yang diajarkan kepada kita, ya. Kata ayahnya itu, jika berada dalam kondisi gundah dan sedih, ya, maka aku hanya akan mencurhatkannya kepada sang pemilik hidup, gitu ya. Aku akan curhat dan bersandar kepada sang pemilik hidup. Itu satu. Kemudian Nabi Yusuf sendiri kenapa begitu kokoh dalam hidupnya? Karena dia punya prinsip, apapun yang terjadi dalam hidup itu adalah bentuk cintanya Allah pada diri saya. Dan dia mengatakan, waqad ahsana bi Rabbi, Tuhanku selalu berbuat baik kepada aku. Ya. Mungkin nanti kita coba dalami lagi ya, kita coba hayati lagi kisah ini. Hanya artinya kalau kita melihat sebenarnya, kalau kita mau belajar di kehidupan kita, sekali lagi sering kali luka itu menjadi titik awal hadirnya manusia, individu dan pribadi yang lebih kuat dari hidup. Ya, sebagaimana lautan yang selalu bergelombang, lautan yang ombaknya begitu tinggi, kalau misalnya senantiasa kita akrabi, maka mungkin yang akrabi itu akan menjadi pelaut yang sangat ulung, ya. Tidak pernah ada pelaut ulung yang hadir dari kondisi laut yang hanya berupa riak-riak ombak saja, ya. Mari kita mulai
ini versi terbaik pada diri kita. Ya, saya yakin karena semua yang hadir di sini adalah pemenang dalam kehidupan. Ya. Ya, kita semua adalah pemenang dalam hidup. Ya, sedikit saja ya, sedikit sebagai penutup. Kenapa kita dikatakan pemenang dalam hidup? Peluang kita semua ini yang hadir di tempat ini dan semua yang sedang membersamai kita di agenda saat ini. Saya bertanya, kemungkinan kita dalam hidup kita menghadapi kematian berapa persen? Berapa persen kemungkinan kita semua akan menghadapi kematian? 100% ya. Masya Allah, 100% ya. Semua yang hidup ya, itu kemungkinan menghadapi kematian adalah 100%. Tapi sekarang kita coba lihat dulu sekali gitu ya. Di saat kita mulai hadir ya, di saat diri kita mulai berproses menjadi makhluk yang kemudian disebut manusia ya, kira-kira saat sperma itu masuk ya di dalam rahim ibu kita ya, itu kemungkinan kita jadi pemenang itu berapa persen ya? 0,00001 ya. Kalau misalnya satu kali sperma yang masuk itu misalnya ada 1 juta ya, maka kemungkinan kita hidup itu hanya 0,00001, nyaris sangat tipis kemungkinan gitu. Tapi kenapa kemudian sekarang kita jadi? Kenapa kemudian kita ada hari ini? Kenapa kemudian kita hari ini berkarir di sini? Karena sebenarnya sudah dititip oleh sang pemilik hidup ini, siapapun yang hadir di kehidupan ini, dia hadir dengan membawa gift sebagai pemenang dalam hidup ya? Dan tidak mungkin dia kalah ya. Dan maknanya sebuah peristiwa sebagai cara kita untuk bertumbuh dan menjadi kokoh, lebih kuat dan lebih berkembang. Mungkin itu ya Ibu Nunung ya. Terima kasih Ibu, semuanya kami menyampaikan terima kasih atas kehadirannya untuk berbagi informasi kepada kami semua. Yang ingin saya tanyakan Ibu, jadi di era modernisasi sekarang ini Ibu, jadi perusahaan-perusahaan itu sekarang menganggap bahwa SDM-nya itu adalah aset Bu. Nah, bagaimana supaya aset ini bisa menghasilkan itu supaya ada budaya kerja di dalam. Jadi bagaimana budaya kerja itu, yang ingin saya tanyakan Ibu, bagaimana budaya kerja, barangkali Ibu ada masukan kepada kami, khususnya di bagian SDM, bagaimana cara membangun budaya kerja yang peduli terhadap kesehatan. Kesehatan di sini bukan hanya berkaitan dengan kesehatan fisik yang terlihat, tapi tentunya juga kesehatan mental Ibu. Karena kesehatan fisik ini biasanya gampang kita kenali, kayak flu, demam itu kan biasa kita kenali Bu. Tapi yang paling berat itu adalah kesehatan mentalnya karyawan. Kenapa menurut kami ini penting? Karena untuk membuat SDM di perusahaan itu produktif, apabila kesehatannya itu bisa baik itu dari kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Nah, yang saya tanyakan tadi Ibu, barangkali Ibu masukan kepada kami bagaimana cara membangun budaya kerja yang peduli terhadap kesehatan. Itu saja Bu. Terima kasih. Iya, jadi ketika kita memahami bahwa tubuh ini adalah body, mind, and soul ya, kita harus memberikan perhatian yang balance, yang seimbang ya, bagaimana fisiknya, bagaimana psikisnya ya, dan bagaimana hatinya. Jadi perusahaan yang baik memang harusnya idealnya memperhatikan ketiga hal ini. Terima kasih banyak ya. Saya menambahkan ya sedikit tentang budaya kerja ya, yang kemudian nanti dapat menyokong kesehatan mental atau kesehatan psikis ya dari staf dan karyawan yang ada bersama dengan kita. Baik, tentu saja yang pertama dan paling utama adalah kita mencoba menghadirkan sebuah lingkungan ya, sebuah lingkungan yang menerapkan dialog yang terbuka. Gitu ya. Dialog yang terbuka di sini maksudnya adalah bagaimana kita bisa bisa menghadirkan suasana di mana kita bisa berkomunikasi ya, dan berkomunikasi yang dipenuhi dengan nuansa empati ya, komunikasi yang dihiasi dengan empati seperti itu. Kemudian yang kedua, tentu saja budaya kerja yang juga menyokong kesehatan mental itu, dan saya kira ketika sehat mentalnya, sehat fisiknya kembali lagi ya nanti manfaatnya ke perusahaan.
Kemudian yang kedua itu ada tentang keseimbangan hidup. Ya. Keseimbangan hidup di sini poinnya adalah bagaimana kita bisa menerapkan memang waktu kerja yang terukur, gitu ya. Waktu kerja yang terukur, beban kerja yang sesuai, seperti itu. Ya. Nah kemudian yang ketiganya kita menghadirkan sarana pendukung, yaitu konselor atau konsultan psikologi jika memang diperlukan oleh karyawan dan staf kita. Itu mungkin seperti itu, ya. Nah, dan kemudian kita bisa lebih produktif lagi dan kinerja yang kita harapkan kita bisa lebih baik. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi izin saya mau bertanya terkait dengan pemeriksaan kesehatan yang tadi. Bagaimana cara kita meyakinkan diri untuk berani memeriksakan kesehatan kita? Karena kadang itu ada rasa takut kalau setelah periksa itu justru nanti ketahuan sakitnya apa, terus itu kan jadi beban pikiran nanti, terus ujung-ujungnya nanti kita stres, tambah stres lagi, terus malahan jadi gangguan lagi ke organ-organ yang lain. Sedangkan sebelum pemeriksaan mungkin kita bahagia-bahagia saja, terus pada saat setelah pemeriksaan ada kondisi yang tidak diinginkan, yaitu kayak ada muncul penyakit, itu kan seperti tadi yang Ibu bilang, jangan sampai nanti pada saat pemeriksaan itu baru ketahuan bahwa itu kita sudah menghitung hari menuju kebulangan. Itu bagaimana kita mengatasi meyakinkan diri kita, bagaimana supaya kita bisa mau memeriksakan diri, supaya misalnya ini sudah ditahu lebih awal, terus bagaimana nanti pada saat kita sudah ketahui, bagaimana kita menghadapi itu, bagaimana solusi dari pihak holistik. Ya, makasih Maуда. Justru saya menanggapi dari pertanyaan ini sepertinya ada overthinking. Dan kalau overthinking itu kembali lagi ke mental. Sebenarnya ya, kerusakan di dalam tubuh kita ini tidak bisa dengan perasaan, memang harus diukur. Misalnya ya, tekanan darah. Jika sering diabaikan pemeriksaannya, awalnya mungkin tekanan darahnya masih normal 120 ya, kemudian lifestyle yang tidak baik dia naik 130, mungkin ada sedikit rasa-rasa tegang di leher, ada sedikit pusing-pusing, kemudian kita mengabaikan karena tubuh kita ini sangat cerdas dan mudah beradaptasi, akhirnya gejala tadi lewat, dianggap seperti biasa saja, dan kemudian gejala itu hilang, yang biasa kita sebut dengan alarm. Akhirnya alarm itu nggak muncul lagi. Kemudian tekanan darah naik lagi 140, muncul lagi sedikit tanda ya. Kemudian kita abaikan lagi. Akhirnya dia naik terus sampainya 200, baru tiba-tiba kita jatuh misalnya ya. Jadi memang pemeriksaan itu tidak bisa tanpa pengukuran. Itu yang harus kita tanamkan di diri kita, bahwa daripada nanti ditahu dalam kondisi berat, lebih baik kita periksa lebih dini supaya lebih cepat penanganannya. Dan kalau lebih cepat tentu lebih mudah, biayanya juga lebih murah. Kalau sudah komplikasi, tentu akan lebih ribet dan kompleks lagi. Mungkin bisa ditambahkan. Baik, ya, jadi mungkin intinya gini, kesehatan itu tidak boleh hanya mengandalkan perasaan, gitu ya. Jadi kesehatan itu justru membutuhkan pemeriksaan yang akurat, gitu. Dan memang sebenarnya kalau untuk proses untuk kondisi sakit yang sudah memang kronik atau mungkin yang terminal, itu sebenarnya prosesnya itu tidak terjadi sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun. Ya, itu ada yang terjadi prosesnya, ada yang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, tapi begitu tadi, alarm yang muncul diabaikan, gitu ya. Nah, logika kita kan sebenarnya, kalau misalkan kita melakukan pemeriksaan sejak awal ya, nah itu berarti kita sedang memberikan pada sisi psikologisnya ya, kita sedang memperlakukan tubuh kita dengan sangat baik gitu.
Ketika dia tahu lebih awal, maka peluang untuk sehatnya, untuk pulihnya jauh lebih besar. Seperti itu. Dan tadi tentang kondisi pasien-pasien yang paliatif yang mendukung hari, itu bukan mereka yang kemudian datang ke kami baru periksa di kami, tidak. Justru memang mereka sudah membawa problem kesehatannya, mereka rata-rata sudah berobat ke beberapa provinsi ya, ke Indonesia, ada yang sudah sampai ke luar negeri juga. Kemudian mereka merasa belum maksimal, maka mereka kemudian datang ke kami di Kampung Sehat Holistik, yang mungkin ada sedikit tadi yang terlewat. Di kami itu diberikan obatnya itu berupa herbal, tapi bukan herbal tradisional ya. Tadi Bu Dira menyampaikan tradisional bukan ya Bu Dira ya, tapi yang kita berikan adalah herbal dengan kelas utama gitu. Jadi herbal itu ada 3, ada herbal yang tradisional, ada herbal yang OHT. OHT itu obat herbal yang terstandar seperti yang dijual di luar gitu ya. Itu obat herbal terstandar. Nah, biasanya itu belum sampai ke tahap uji klinis kayak begitu. Yang digunakan di kami di KSH itu adalah obat herbal dengan kelas atau farmaka. Ini fitofarmaka ya. Jadi ini kelas herbal yang paling tinggi melalui uji coba, melalui penelitian yang begitu panjang, dan dicobakan sudah banyak dicobakan di dunia ini dan memberikan perubahan yang signifikan gitu ya. Intinya gini, kalau kita mendapati apapun ya kayak tadi ya rumusnya, peristiwa apapun yang kita dapati, jadikan itu pemantik kita untuk menjadi lebih cerdas lagi gitu. Kalau nanti misalnya poin ini yang kurang, oke, gimana cara saya mengatasi hal ini gitu kan, maka kemudian dokter-dokter kami akan membimbing, akan mengedukasi ya bagaimana kita menghadapi poin-poin yang mesti diperbaiki, seperti itu ya. Hidup itu seperti itu sebenarnya ya. Jangan pernah takut, jangan pernah jangan pernah, apalagi kalau trauma, janganlah ya. Itu justru hanya akan menyakiti diri kita sendiri ya. Tapi sekali lagi hadapi semuanya dengan positive thinking, bahwa hari ini saya tahu kondisi saya, berarti saya harus A, B, C, D, gitu, seperti itu. Dan tidak ada yang sia-sia, semuanya bernilai kebaikan. Insya Allah. Ya.